Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya berada di wilayah Karawang nih teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah pernah review rumah ini waktu progres pembangunan nih teman-teman, yang sudah 85%. Nah, kali ini rumahnya sudah jadi, kita akan review keseluruhan seperti apa hasil jadinya. Yuk, kita coba lihat ke depan. Nah teman-teman, rumah ini berluasan dengan luas tanah itu sekitar 186 meter persegi. Dengan luas bangunan itu kurang lebihnya 205 meter persegi. Untuk lebar bangunannya ini kurang lebihnya untuk bagian depannya ini 12 meter, untuk bagian ke belakangnya itu sekitar 15 meter teman-teman, dengan 2 lantai teman-teman. Nah, konsep rumah ini bernuansa modern minimalis teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari fasadnya dia garis dengan warna-warna netral, garis yang simetris teman-teman, dan bentuk-bentuk yang sudut-sudutan kotak seperti ini. Nah, dengan perpaduan material fasad itu menggunakan conwood plank seperti itu, kisi-kisi, supaya fungsinya itu mencegah cahaya panas yang maksimal dan sebagai pemanis bangunan ini teman-teman. Nah, untuk bagian sampingnya sini, ya teman-teman bisa lihat ini kotak-kotak bentuk fasadnya teman-teman untuk mempercantik bangunan ini, dan ada kisi-kisinya juga ini teman-teman. Jadi untuk penghalang dari panasnya yang ekstrim teman-teman. Nah, ini menarik banget teman-teman, rumahnya benar-benar cakep. Nah, coba kita ke area carportnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, carportnya ini cukup luas teman-teman, bisa untuk 2 mobil dan masih ada sisa sedikit, ini bisa untuk 2 motor nih teman-teman, berjejer seperti ini. Nah, untuk lebarnya sendiri ini ada sekitar 6 meter, dan ke dalam itu sekitar 6 meter juga teman-teman. Dengan material lantainya ini kita menggunakan batu andesit seperti ini berukuran 25 kali 25 cm teman-teman. Jadi ini kalau kena air ini anti slip dan anti licin teman-teman nih, dan gampang juga dibersihin teman-teman. Nah, untuk dindingnya sendiri ini menggunakan cat abu-abu teman-teman. Nah, dan untuk bagian depannya ini kita menggunakan dinding kamprot teman-teman, yang datar dan bertekstur seperti ini. Nah, ini setelah kita kamprot lalu kita cat lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi walaupun dindingnya seperti ini lebar, tapi nggak monoton teman-teman. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman bangun rumah nih. Nah, untuk plafonnya kita menggunakan UPVC teman-teman, seperti ini, plafon PVC bermotif coklat kayu teman-teman. Nah, untuk kanopi carportnya sendiri kita menggunakan besi holo 5x10 cat hitam, dengan finishing atapnya itu dia kaca template teman-teman. Jadi benar-benar mewah teman-teman. Nah, untuk bagian ujung kanopinya ini kita buatkan talang air nih teman-teman, supaya airnya itu nggak langsung jatuh ke bawah. Nah, ini terbuat dari plat teman-teman, yang kita bentuk menjadi seperti huruf U teman-teman, untuk penampung airnya, dan nanti langsung jatuh ke talang air sini, pipa ini teman-teman, dan langsung ke saluran. Nah, jadi kalau sebaiknya seperti itu teman-teman, biar airnya tuh nggak langsung jatuh ke bawah sini. Nah, kita coba ke area depan teras teman-teman. Nah, ini area terasnya teman-teman. Nah, untuk area teras ini lebarnya kurang lebih 1 meter ya teman-teman. Dan ini finishingnya itu conwood plank teman-teman, dan finishingnya cat coklat seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian depannya kita hias tanaman. Ini ada tanaman calatheanya teman-teman. Jadi nuansanya tuh lebih sejuk karena ada banyak tanaman teman-teman. Nah, untuk sisi sampingnya juga sama, kita buat sebagai tanaman teman-teman, taman kecil seperti ini nih. Jadi berfungsi sebagai resapan juga waktu hujan teman-teman. Jadi rumahnya tuh ada hijau-hijaunya, jadi lebih sejuk teman-teman. Nah, yang menarik di sini adalah area foyernya nih teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pintu utama, kita disambut dengan foyer kisi-kisi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini berbahan material itu conwood plank seperti ini teman-teman, dengan rangka holo 4x4 dan 2x4 teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini jatuhnya semi privat teman-teman. Jadi kalau ada tamu di area sini, teman-teman bisa nyantai di sini, bisa buat nerima tamu, duduk di sini, nikmatin suasana sore gitu kan. Nah, ini juga bisa fungsiin sebagai area
pakai sepatu, lepas sepatu di sini ya kan. Nah, ini benar-benar semi private, dari luar kelihatan, dari nggak terlalu kelihatan, dan dari dalam juga nggak terlalu kelihatan keluar teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk finishing lantainya kita menggunakan acian aja teman-teman, jadi semi expose seperti ini. Nah, untuk plafonnya kita menggunakan PVC teman-teman, kisi-kisi PVC seperti ini teman-teman. Jadi terlihat areanya tuh kayak terlihat elegan dan nyaman teman-teman, homey banget lah. Nah, ini juga menarik teman-teman, ini dalamnya itu meteran PLN. Dalamnya meteran PLN. Nah, ini di cover seperti ini supaya lebih menarik teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini pintu utamanya teman-teman. Ini pintu utamanya lumayan besar. Ini berukuran kurang lebihnya itu ada 1 meter, dan tinggi ke atasnya itu ada sekitar 2,5 meter teman-teman. Nah, handnya aja gede banget nih teman-teman. Nah, untuk jendelanya kita menggunakan kusen aluminium teman-teman. Nah, dan kaca white seperti ini. Nah, ini engselnya dia pivot teman-teman. Ini khusus pintu kayu jati teman-teman. Nah, penasaran seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat ke dalam. Wah, Masya Allah, rumahnya keren banget teman-teman. Bernuansa-nuansa seperti Japandi gitu. Pintunya juga udah keren banget teman-teman. Kokoh nih dari kayu jati teman-teman. Dan emang full supaya terlihat lebih luas teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada kabinet bawah tangganya teman-teman, memaksimalkan area bawah tangga nih supaya tidak sia-sia. Nah, di sini kabinetnya itu bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan sepatu atau barang-barang yang untuk beraktivitas teman-teman. Nah, di sini ini kabinetnya menggunakan HPL coklat tua seperti ini teman-teman. Ada kisi-kisinya untuk mempermanis area dindingnya. Nah, ini berbahan plywood teman-teman. Nah, ini desainnya dari tim Bintoro nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, tusir-tusirannya ini rapih teman-teman. Oke. Dan untuk ruangan ini bernuansa putih dan abu-abu dan coklat teman-teman. Wall panelnya juga udah dari HPL teman-teman dan konbut nih. Oke. Nah, di sini udah ada sofanya ini untuk menerima tamu teman-teman. Dan yang menarik di sini ini bukan cuman sekedar dinding teman-teman. Ini adalah pintu kamuflase ke arah powder room teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini area powder room teman-teman. Wah, Masya Allah nih teman-teman. Ini benar-benar ruangannya tuh nyaman banget buat tamu yang berkunjung ke sini teman-teman. Ini didesain memang benar-benar dimaksimalkan supaya tamu betah nih teman-teman. Udah terdapat kabinet-kabinetnya. Ini kabinet untuk penyimpanan barang-barangnya, sabun-sabun dan lain-lain. Nah, dinding-dindingnya dia sudah menggunakan wall panel plywood dan finishing HPL, serta ada kaca strip teman-teman nih. Kaca strip ini untuk memberi kesan area ini lebih luas teman-teman. Untuk lantainya sudah menggunakan granit dan dindingnya juga sudah full menggunakan granit teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, benar-benar nyaman sih memang di sini. Ada kacanya, ada kabinet untuk wastafelnya. Menarik nih teman-teman, kecil. Untuk ruang-ruang sempit nih bisa teman-teman pakai ini nih. Kalau kamar mandi teman-teman kecil dan butuh wastafel di dalam, nah bisa pakai ini teman-teman. Ini ukurannya sekitar 30 kali 40 cm ini teman-teman. Nah, ini udah ada cerminnya. Oke, kita lihat ke area tengahnya nih teman-teman. Konsep ruangan ini itu open plan teman-teman. Nah, open plan itu dari area dapur, ruang keluarga, dan ruang tamu itu terhubung jadi satu kesatuan. Jadi terlihat lebih luas dan lebih nyaman teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya ini area ruang santainya teman-teman, ruang keluarga nih. Ini dari desain ini full dari Bintoro desainnya teman-teman. Cuman ini untuk vendor kabinet dan wall panelnya ini berbeda teman-teman. Ini untuk kabinet lemarinya seperti ini lapisan dari HPL juga teman-teman, dan bahan plywood seperti ini. Nah, ini ada soft closer juga teman-teman. Nah, ini untuk permainan backdrop TV-nya dia menggunakan HPL bermotif granit seperti ini teman-teman, dan kisi-kisinya juga menggunakan
dari plywood juga, finishing HPL teman-teman. Nah, kita ke area dapurnya ya teman-teman. Jadi saat kita makan atau bersantai itu bisa jadi satu kesatuan nih teman-teman. Nah, untuk dapurnya, meja aisle-nya ini kita menggunakan material solid surface teman-teman. Ini bahannya itu dari campuran resin teman-teman sebenarnya. Kita bentuk seperti menyerupai marmer. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya bisa untuk area potong-potong atau penyajian makanan. Nah, yang depan itu bisa dibuat untuk area makannya teman-teman. Ini termasuk dapur bersihnya teman-teman. Nah, ini dapur bersihnya ini full, ini kitchen setnya buatan dari Bintoro Interior nih teman-teman. Dari sudutan-sudutannya sudah rapi, tusir-tusirannya juga sudah rapi nih teman-teman. Nah, ini berbahan plywood, finishingnya HPL nih teman-teman. Ada 3 warna, HPL motif marmer, sama hijau Tosca seperti ini, sama abu-abu teman-teman. Nah, untuk top table-nya kita menggunakan sama solid surface, dan untuk backsplash-nya sama teman-teman, menggunakan solid surface juga nih teman-teman. Jadi biar lebih senada. Dan yang menariknya ini lebar top table-nya ini sekitar 70 cm teman-teman, karena menyesuaikan dengan ukuran kulkasnya nih teman-teman, supaya tidak terlalu menonjol. Untuk penyimpanan piring-piringnya, dan di atasnya barang-barang yang pecah belahnya teman-teman. Nah, ini kabinet tuanya nih, dari external juga sudah soft closer, dari raknya segini juga soft closer juga teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kabinet kulkasnya. Nah, kalau teman-teman punya kulkas itu diusahakan punya rongga seperti ini teman-teman, supaya panas dari kulkasnya itu tidak berkumpul di satu titik itu teman-teman, bisa keluar dan aman, tidak merusak dari kabinetnya ini teman-teman. Nah, di sini juga kita desainkan untuk dindingnya itu menggunakan plywood dan finishing HPL marmer seperti ini teman-teman. Nah, jadi ruangannya itu terkesan kokoh dan mewah teman-teman. Nah, yang menariknya sini kita maksimalkan pembukaan supaya pencahayaan dan penghawaan itu bisa maksimal masuk ke dalam ruangan pada saat seluruh keluarga kumpul di dalam rumah teman-teman. Nah, ini juga ada kolam renangnya nih teman-teman, luas sekali teman-teman. Nah, ini kolam renangnya teman-teman. Ini kolam renangnya dari vendor Bintoro nih teman-teman. Nah, untuk finishingnya sendiri, finishing lantainya ini kita menggunakan conwood plank teman-teman, dengan finishing coklat kayu seperti ini. Nah, ini udah ada mesin penyaring airnya teman-teman. Ini udah teknologi Jerman nih teman-teman. Ini untuk area shower bilasnya teman-teman, untuk area bilas pada kalau udah berenang. Nah, untuk finishing dindingnya kita menggunakan batu alam andesit seperti ini yang lebih besar, supaya terlihat lebih kokoh dan lebih luas teman-teman, dengan sedikit bentuk maju mundur seperti ini teman-teman, supaya tidak monoton. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk finishing plafonnya ini, dark finishing ini kita menggunakan plafon PVC nih teman-teman. Ini menarik ya teman-teman. Rumah kalian kalau mau bangun rumah tuh bisa seperti ini teman-teman. Usahakan ke area outdoor itu bukaannya bisa maksimal dan lebar seperti ini, supaya bisa hemat listrik, penghawaan dan pencahayaannya juga bisa maksimal teman-teman. Jadi rumah antum nggak pengap dan nggak lembab di dalamnya teman-teman. Nah, ini sekarang saya berada di depan kamar utamanya nih teman-teman. Ini berukuran kurang lebihnya ini sekitar 4x4 untuk kamarnya. Di sini udah ada walk-in closetnya dan toiletnya teman-teman. Ini juga udah full didesain interior oleh Bintoro untuk kamarnya. View dari kamar utamanya itu kita menuju langsung ke area kolam renang nih teman-teman. Menarik sekali nih teman-teman. Dan di kamarnya itu udah full dengan lapisan HPL teman-teman, bermotif abu-abu dan coklat kayu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini untuk finishing lantainya ini kita menggunakan granit berukuran 60x60 nih teman-teman. Nah, bernuansa putih seperti ini. Nah, untuk plafonnya tuh sederhana, kita nggak ada permainan tapi flat teman-teman. Ini untuk backdropnya, backdrop tempat tidurnya teman-teman seperti ini. Kita desain berbentuk agak seperti lengkungan kini agar lebih tertata rapih teman-teman. Ini area walk-in closetnya teman-teman. Nah, ini juga sudah full kabinetnya dan ada meja riasnya teman-teman. Nah, ini lemari teman-teman, sekat
sekat antara walk-in closet dan area tempat tidur teman-teman. Jadi pembatasnya bisa lemari seperti ini. Dan tempat baju, ada ruang make upnya, dan langsung ke kamar mandinya teman-teman. Oke. Dan ini pintu ke area ruang tengahnya teman-teman. Nah, ini menarik juga teman-teman. Nah, kita pintunya buat kamuflase seperti ini teman-teman. Pintu kamuflase seperti ini, jadi terlihat kalau dari luar tuh kayak backdrop aja teman-teman, backdrop untuk kabinet TV-nya. Nah, seperti ini. Tapi ini adalah pintu ke area kamar utamanya. Jadi ada 2 pintu seperti ini teman-teman. Nah, dan di area ruang keluarganya ini kita udah pakai dinding full finishing stucco seperti ini teman-teman, HPL seperti ini teman-teman. Dan ini kita buatkan full kaca seperti ini ke area depan, ini supaya memaksimalkan cahaya dan agar lebih dinamis aja rumahnya teman-teman. Oke, ini tangga ke arah lantai 2-nya teman-teman. Nah, untuk finishing tangganya sendiri ini menggunakan conwood plank juga teman-teman, untuk hand railingnya, dan juga finishing lantainya seperti ini teman-teman. Ini yang kalau conwood plank kan tadi warna dasarnya dia kayak semen abu-abu teman-teman. Untuk finishingnya kita menggunakan cat coklat kayu yang lebih tua teman-teman. Nah, dan menariknya dindingnya udah kita sulap, yang dari dinding biasa yang hanya cat kita sulap menjadi full wall panel seperti ini teman-teman, menggunakan HPL abu-abu, 2 motif abu-abu dengan model granit seperti ini teman-teman, dan sedikit kisi-kisi di bawahnya agar mempercantik ruangan ini agar tidak monoton dan lebih mempertegas ruangannya seperti ini teman-teman. Sebelum itu kita lanjut ke lantai 2-nya teman-teman. Nah teman-teman, ini bordes tangganya kita desain supaya ada pencahayaan teman-teman. Nah, ini kita buatkan full kaca dari bawah sampai atas ini supaya cahaya bisa masuk maksimal dan sebagai estetika bangunan teman-teman. Nah, ini mempercantik bangunan dari luar nih teman-teman. Ini full teman-teman, jadi terlihat lebih lega dan memang luas teman-teman. Nah, rumah dengan gaya Capandi itu identik dengan warna-warna coklat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nuansanya lebih hangat dan nyaman dan sejuk teman-teman. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, sekarang kalau di lantai 2-nya itu ada kamar tidur anak, toilet, dapur kotor, gudang, dan area sholat serta ruang santai seperti ini teman-teman. Masya Allah, cozy banget ya teman, nyaman banget. Ini benar-benar enak nih teman-teman di sini teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu ke area musolanya ya teman-teman. Nah, tim Bintoro mendesain area musola ini supaya nyaman nih teman-teman kalau pas ibadah nih. Nah, ada kisi-kisinya juga nih. Ini penghalang dari area musola ke area tangga nih teman-teman. Jadi ini kan ada railingnya nih teman-teman. Nah, kita pemanis dengan kisi-kisi supaya lebih private untuk ibadahnya nih teman-teman. Nah, sudah dilengkapi dengan wall panel juga seperti ini dengan lampu LED strip agar nuansa ruangannya itu lebih hangat teman-teman. Nah, sudah. Jadi udah full seperti ini. Ini benar-benar cantik dan nyaman nyapol teman-teman. Nah, di sini juga ada bukaan nih teman-teman. Ada jendela. Nah, ini jendela kita buat full dan depannya ini ada kisi-kisinya teman-teman. Jadi walaupun kita bukaannya lebar besar seperti ini, ada penghalang dari panasnya teman-teman dengan menggunakan kisi-kisi seperti ini. Jadi nggak usah khawatir cahayanya terlalu terang banget ke dalam. Dan udah kita lengkapi dengan filtrase gorden, dan gordennya ini teman-teman agar lebih cantik ruangan. Nah, ini untuk arah kiblatnya teman-teman. Nah, penting teman-teman bagi kalian yang beragama Islam, upayakan rumahnya itu punya musola seperti ini teman-teman, agar ibadah lebih nyaman teman-teman. Oke, nah di sini ada tempat wudhunya nih teman-teman, kecil. Nah, ini aman nggak nyiprat ke luar nih teman-teman, karena ada tanggulannya ya. Ini tanggulannya minimal 20 cm teman-teman. Oke,
Coba kita ke arah kiri dulu nih teman-teman. Nah ini railing selasarnya teman-teman. Ini menuju ke arah ruang keluarga dan ruang makan nih teman-teman. Nah ini sudah menggunakan besi hollow dan juga untuk hand railingnya menggunakan penwood nih teman-teman. Penwood black. Dan juga kita sudah siapkan untuk lampu gantung seperti ini untuk mempercantik ruangannya nih teman-teman. Nah, oke. Nah di sini ada benchnya juga nih teman-teman. Jadi bisa buat santai-santai bareng keluarga nih teman-teman, berdiskusi. Dan menariknya kita bisa melihat ke area luar nih teman-teman. Nah seperti ini bisa dibuka. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada aktivitas di luar atau apa kita bisa lihat dari sini dan ini bisa dibuka full teman-teman. Jadi rumah ini tuh benar-benar memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami nih teman-teman. Jadi hemat energi nih teman-teman. Ini bisa full dibuka. Kita tutup lagi. Nah, untuk seluruh pintu dan jendelanya itu kita menggunakan bahan aluminium teman-teman, yang sudah pastinya premium ya. Ini benchnya, ini desain dari Pintoro juga nih teman-teman. Nah ini bisa untuk penyimpanan barang. Ini udah soft closer juga seperti ini teman-teman. Nah di sebelah kiri kita ini ada pintu ke area kamar anak teman-teman. Untuk dindingnya ini kita sudah full desainkan dengan dekorasi dinding wall panel ini. Ini menggunakan finishing HPL bermotif semen seperti ini teman-teman. Dan untuk bagiannya kita kasih kisi-kisi teman-teman dari HPL juga, untuk bagian bawah juga. Jadi dindingnya itu nggak monoton dinding polos gitu teman-teman. Jadi terkesannya tuh lebih mewah dan menarik dan elegan teman-teman. Nah untuk pintunya kita menggunakan pintu engineering teman-teman. Nah ini udah ada listnya nih teman-teman. List tali air seperti ini 3 ini, jadi mempercantik pintunya dan finishing HPL coklat seperti ini teman-teman. Jadi terkesan nyaman teman-teman dan lebih cerah gitu. Sebelahnya ada toilet. Ini dia toiletnya teman-teman. Kita ada 3 motif keramik teman-teman. Untuk lantainya, keramiknya berukuran 60x60 bermotif abu seperti ini, polos. Nah, di sini ada perbedaan level teman-teman yang membedakan antara area basah dan semi basah nih teman-teman. Ini kira-kira 5 cm teman-teman. Nah, jadi untuk area semi kering ini fungsinya untuk kloset dan juga wastafel teman-teman. Jadi kan karena jarang ada air, jadi ada perbedaan elevasi lantainya teman-teman. Nah untuk keramik dindingnya ini kita area basahnya sini kita menggunakan keramik berukuran 7 kali 35 cm teman-teman. Ini bermotif biru-biru seperti ini. Nah untuk dindingnya ini terrazzo teman-teman, berwarna abu-abu. Nah, jadi ruangan ini terlihat lebih luas teman-teman. Nah di sini juga sudah full furnish teman-teman. Nah ini ada kabinet tambalan-tambalannya. Ini untuk penyimpanan aksesoris seperti ini, pewangi-pewangi ruangannya dan macam-macam teman-teman. Nah di sini juga udah ada cermin plus wall panelnya teman-teman. Nah ini kisi-kisi seperti ini teman-teman. Jadi untuk mempercantik bagian belakang cerminnya. Nah di sini juga sudah dilengkapi kabinet untuk wastafelnya. Nah ini kita desainkan seperti ini agar toiletnya itu benar-benar multifungsi teman-teman, banyak kabinetnya dan tidak berantakan. Nah ini juga ada solokan, ini penting teman-teman. Terkadang terlewat nih kalau wastafel itu kadang butuh colokan untuk hair dryer teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Dan di sini juga udah ada showernya, ini bisa air dingin dan air panas teman-teman. Oke. Itu lanjut ke ruangan sebelah. Nah, untuk ruangan sebelah ini adalah gudang teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini gudang teman-teman buat penyimpanan peralatan-peralatan dan ada water heaternya teman-teman di kamar mandi sebelah. Nah, pentingnya teman-teman kalau gudang seperti ini usahakan ada ventilasinya teman-teman antara boven ledge atau jendela teman-teman, walaupun cuma kecil ya teman-teman. Nah, jadi ruangan itu tidak pengap dan tidak lembab teman-teman. Oke, lanjut ke area belakangnya nih. Nah, di sini ada dapur kotornya nih teman-teman. Wih, ini dapur kotor. Nah, ini tangga akses menuju ke area jemur di atas teman-teman. Nah, tangga servis menuju ke area jemur di atas. Oke. Nah,
Di dapur kotor ini lantainya menggunakan granit 60-60 juga bermotif abu-abu. Nah, di sini kita gunakan roster terakota seperti ini, teman-teman. Ini fungsinya sebagai penghalang cahaya matahari dan supaya ventilasi pada saat memasak bisa keluar masuk dengan baik, teman-teman. Jadi nggak berbau di ruangan dapur kotor ini. Ini kita pasang tidur supaya pada saat tampias hujan, air nggak langsung masuk, teman. Jadi nggak masuk dan langsung turun ke bawah, teman-teman. Nah, kalau kita berdiri kan air bisa masih masuk ya. Jadi kalau tidur karena terhalang, jadi airnya turun. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke area samping nih, ke area musola. Nah, untuk keramik lantai 2-nya ini, kita menggunakan keramik berukuran 60x60, beda dengan lantai yang satunya. Walaupun bermotif sama, ukurannya beda. Kalau lantai satunya itu berukuran 60x120. Oke, sekarang kita di area santai lantai 2 nih, teman-teman. Masya Allah, ini benar-benar rumah impian dan rumah idaman nih, termasuk rumah impian saya nih, teman-teman. Nyaman banget ini, teman-teman. Di sudut khusus, di dekorasi khusus, supaya kita bisa berbincang-bincang dengan keluarga, menikmatin rumah yang benar-benar homey banget, teman-teman. Nah, di sudutnya itu ada kaca, teman-teman. Itu kaca mati ini, sengaja tidak ada frame-nya agar terlihat lebih luas, teman-teman. Nah, jadi cahayanya juga masuk dengan maksimal. Nah, ini sudah dekorasi juga ini dengan ton warna hijau tua seperti ini, teman-teman. Jadi kesannya lebih menonjol dan lebih hangat, teman-teman. Nah, itu ada benchnya. Benchnya ini juga multifungsi, teman-teman. Ini bisa buat penyimpanan barang juga, teman-teman. Jadi nggak sekedar kursi aja. Nah, untuk belakangnya ini kita memang sengaja buatkan bukaan pintu yang maksimal, teman-teman, dan supaya pada saat kumpul kita nggak selalu menggunakan AC, teman-teman. Jadi benar-benar memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan, teman-teman. Nah, nah, ini area outdoornya benar-benar nyaman sekali, teman-teman. Kita bisa bercengkrama di sini, nyantai-nyantai, bisa sambil ngopi, liatin pemandangan, kan. Ini bisa juga kalau kita mau makan di sini juga bisa. Nah, ini menghadap langsung ke area kolam renang, teman-teman. Untuk area outdoor ini kita menggunakan finishing lantainya dia conwood plank seperti ini, teman-teman, dengan finishing cat coklat. Nah, dan menariknya lagi di sini ada planter boxnya, teman-teman. Nah, ini area buat taruh tanaman, teman-teman. Jadi kita bisa nanam-nanam di sini supaya ada ya udara-udara segar keluarnya dari pohon-pohon ini, teman-teman. Untuk penghalangnya supaya area ini tidak terlalu terlihat dari luar dan tidak terlalu kena terik matahari, kita pasang roster. Nah, dengan posisi tidur seperti ini, roster terakota seperti ini, teman-teman, jadi mempercantik area fasad rumah kita dan area dalam bangunan kita. Oke, untuk railingnya ini sama dengan area dalam, jadi ini aman, teman-teman, menggunakan besi hollow dan juga handrailnya itu menggunakan conwood juga, teman-teman. Nah, untuk kanopinya ini ada sedikit kanopi untuk area selasar kolam renang. Ini menggunakan kaca tempered, teman-teman, berukuran 10 mili dengan besi hollow dan ada talang air dari platnya, teman-teman. Jadi dia nggak langsung terjun ke bawah. Walaupun di atasnya kita sudah pasangkan kanopi dengan material polikarbonat seperti ini dengan rangka hollow seperti ini, teman-teman. Ini kita pilih yang warna cerah seperti ini supaya cahaya juga tidak terhalang, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih area kolam renangnya. Ini benar-benar rasanya tuh menenangkan dan menyenangkan gitu punya rumah seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, itulah review rumah kali ini. Semoga review rumah kali ini bisa menginspirasi teman-teman dalam merenovasi rumah atau membangun rumah nih, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di review rumah selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.